Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini masih diberikannya kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat beriringan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, saya Yusna Sartika dari kelas KPIA semester 7 pada mata kuliah praktikum retorika dakwah akan membawakan ceramah saya yang berjudul Nuzulul Quran. Tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Kapan turunnya Al-Quran? Dan apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Secara bahasa, Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Secara istilah, nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW selama sekitar 23 tahun. Disinilah letak perbedaan dengan nuzulul Quran. Mengapa ada yang memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan seperti mayoritas umat Islam di Indonesia, sedangkan di negara lainnya ada yang memperingati pada tanggal lainnya? Syekh Wahba Al-Juhaili menjelaskan dalam tafsir Al-Munir bahwa sebagian ulama berpendapat nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa nuzul Quran adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, yakni wahyu pertama yang turun kepada beliau di Gua Hira. Syekh Mana Al-Katan menjelaskan dua perbedaan pendapat itu lebih terperinci. Pendapat pertama merupakan pendapat yang dipelopori Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185, surah At-Tukan ayat 4 dan Al-Qadar ayat 1. Pendapat kedua dipelopori oleh Amir bin Syarahil Asy-Syabi, seorang tabi'in besar ahli hadis dan fikih, guru imam besar Imam Abu Hanifah. Menurut beliau, surah Al-Baqarah ayat 185, surah Ad-Dukhan ayat 4 dan Al-Qadar ayat 1 tersebut menerangkan tentang permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Yang penting bukanlah tanggal berapa nuzul Quran, karena ada perbedaan pendapat ulama. Yang paling penting adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran di bulan yang disebut juga Syahrul Quran ini. Sebagaimana dijelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anul hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan, yang artinya beberapa hari yang ditunjukkan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau antara yang hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin rahimakumullah, setidaknya ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana ayat Al-Quran turunkannya untuk menjadi petunjuk bagi kita. Tanpa mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikan sebagai pegangan hidup. Yang kedua, membaca Al-Quran atau tilawah. Al-Quran adalah kalamullah yang membacanya bernilai pahala. Para sahabat biasa menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan, dan banyak yang hatam lebih cepat dari itu. Membaca Al-Quran merupakan perintahnya, sebagaimana dijelaskan warattalil Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Surah Al-Muzammil ayat 4. Yang ketiga yaitu mentadaburi Al-Quran, yakni merenungkan Al-Quran sehingga kita mengetahui maksud dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran.
Dan yang keempat yaitu menghafalkan Al-Quran. Al-Quranlah yang kita baca saat sholat, yakni surah Al-Fatihah dan setelahnya. Maka hendaknya kita menghafal Al-Quran sesuai kemampuan. Yang ideal adalah menghafal Al-Quran seluruhnya, lengkap 30 juz. Kedudukan para penghuni surga nanti akan berbanding dengan hafalan Al-Qurannya. Semakin banyak ia hafal Al-Quran, semakin tinggi kedudukan di surga. Yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Yang kelima adalah mengamalkan Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran kita lakukan, apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan. Pendek kata, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Yang keenam yaitu mendakwahkan dan mengajarkannya. Kewajiban kita berikutnya adalah mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh yaitu memperjuangkan dan membelanya. Kita juga berkewajiban memperjuangkan dan membela Al-Quran, memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan dan membela jika Al-Quran dihina atau dinistakan. Pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan pembelaan kita, namun dengan membela Al-Quran Allah akan membela dan menolong kita. Dan yang terakhir yaitu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara pribadi, kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah menghendaki kita menerapkan Islam secara kafah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah ceramah yang saya tentang nuzul Quran, mulai arti, tanggal terjadinya, hingga kewajiban kita terhadap Al-Quran. Semoga bermanfaat dan lebih memaknai momentum peringatan nuzul Quran pada bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.